Makin penasaran ya listeners? Kalau begitu, segera kita lanjutkan pada bab 54 yang berjudul Terpaksa Setuju. Dasar pria tak punya malu. Baru kali pertama aku menemukan pria bermuka tembok seperti dirinya. Sifatnya bahkan tak berubah setelah aku maki-maki. Sungguh pria aneh. Gadis itu tak hentinya mengutuk sang calon suaminya. Pa, Ma, bisakah kalian meninggalkanku sebentar bersama Kay? Aku ingin bicara berdua dengannya. Pinta Martin dengan raut wajah terlihat serius. Jordan dan Sinta langsung mengiyakan permintaan pria itu. Sedangkan Kayla masih mematung memandang punggung kedua orang tuanya mulai menjauh dari pandangannya. Jordan dan Sinta sempat menyunggingkan senyumnya kepada Kayla sebelum berlalu pergi meninggalkan Kayla berdua bersama Martin. Sedangkan Pak Hendro masih berada di tempat tadi melihat majikannya dari kejauhan. Kenapa mereka langsung menuruti perintah pria tak tahu malu ini? Bahkan mereka terlihat mengabaikan aku. Apa yang harus aku lakukan? Pria yang sedang duduk di sofa itu tak berhenti menatap Kayla yang terlihat masih mematung di posisinya berdiri semula. Martin mencoba menahan senyumnya karena melihat raut wajah Kayla yang terlihat kebingungan. Gadis itu sudah lelah menangis dan dia menghentikan tangisannya. Mata gadis itu terlihat bengkak hingga bola matanya terlihat mengecil. Hei, gadis, sampai kapan kamu akan berdiri di sana? Duduklah, ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Perintah Martin sembari menyandarkan punggungnya di sofa dan menaruh tangannya di perut. Pria itu menatap sang gadis dengan tatapan matanya yang terlihat dingin. Mungkin pria itu mulai jengkel dengan ulah calon istrinya yang terus-menerus memaki-makinya dengan kata-kata kasar. Memangnya siapa dia? Berani memerintahkanku. Memangnya kalau dia memanggilku, aku harus segera menuruti perintahnya. Apa dia pikir aku ini pembantunya apa? Dasar pria tak tahu malu, tak tahu aturan. Apa kamu tidak sadar kamu sedang berada di rumahnya siapa? Ini rumahku. Sadarlah dan cepat angkat kakimu itu dari rumahku ini. Kau sungguh mengganggu penglihatanku saja. Melihatmu bisa mengurangi fungsi kerja otakku. Gadis itu masih tak bergeming dari posisinya berdiri. Sembari mata masih melihat punggung kedua orang tuanya yang mulai tak terlihat lagi. Gadis itu masih diam. Tak ada tanda-tanda jika dia akan bergerak dari posisinya berdiri. Hingga Martin berteriak untuk yang kedua kalinya. Sayang, cepat duduk. Atau kamu menunggu aku datang untuk menggendongmu? Goda Martin sembari tersenyum devil. Ingin sekali aku mencekik mati gadis kecil ini. Dia sungguh melatihku menahan emosi. Gumam Martin dalam hati sembari menajamkan pandangannya. Kayla tersentak kaget mendengar ucapan Martin barusan. Dengan sangat terpaksa, Kayla melangkahkan kakinya dengan kasar menuju sofa. Setelah tiba di sofa, Kayla membanting kasar tubuhnya di atas sofa sembari menekuk wajahnya.
Gadis itu lebih memilih menatap lantai rumahnya daripada menatap pria tampan yang duduk tak jauh darinya. Tangannya terlihat mengepal, menggenggam erat jari-jari tangannya. "Bicaralah," ucap Kayla singkat dengan tak menoleh wajahnya dan terlihat merah padam karena menahan amarahnya. "Apakah ini balasanmu kepada kedua orang tuamu? Mereka memberikanmu kehidupan yang layak dan menuruti setiap keinginanmu. Dengarkan aku baik-baik. Jika kamu sampai menolak pernikahan ini, maka aku tak segan-segan menolak untuk menolong perusahaan papamu yang sudah diambang pintu kebangkrutan," ucap Martin sembari berdiri dari posisi duduknya. Melihat Martin yang mulai berdiri, Kayla langsung refleks menghentikan langkah pria itu sembari berkata, "Tunggu Om, kenapa kamu lebih memilihku daripada Kak Jenny? Bukankah kalian seumuran dan bahkan Kak Jenny lebih cocok denganmu?" tanya Kayla dengan suara bergetar sembari menatap Martin. Setelah mendengar ucapan Kayla, Martin segera menghentikan langkahnya sembari menatap gadis malang yang ada di hadapannya. "Karena aku lebih tertarik kepadamu. Apakah jawaban ini cukup meyakinkanmu? Beri aku jawaban sekarang juga," ucap Martin sembari menajamkan pandangannya. "Mana mungkin aku percaya playboy sepertimu? Dan bagaimana mungkin aku bisa menghabiskan masa mudaku dengan menikahi pria mesum sepertinya?" Namun Kayla terlihat menepis semua pikirannya barusan. Gadis itu mencoba mencerna apa yang dikatakan Martin baru saja. Kira-kira bagaimana selanjutnya, listeners, Mangatun lovers? Kita simak bab berikutnya. Oke, don't go away as usual. Stay tuned, I will be back. Bersambung. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.